Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Fatani Daryanur dari kelas 12 TK1. Izin untuk melaksanakan tugas UKK dalam overhaul transmisi. Pertama-tama kita mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada jangka sorong, terus yang kedua spidol, ada palu plastik, terus ada fuller, terus ada obeng min, stang sok, sambungan sok, dan kunci sok 17, 14, 12, dan 10. Tak lupa kita menggunakan alat ukur diagik dan jack stand-nya. Tak lupa kita menggunakan safety untuk perlindungan diri, pertama menggunakan kacamata, satu kaos tangan, dan helm safety. Oke, kita lanjut pembongkaran pertama. Langkah awal yaitu kita buka pada rumah kopling. Di sini menggunakan sok 17. Untuk baut pertama sudah terlepas. Di sini terdapat 4 baut yang harus kita lepas. Baut ketiga sudah terlepas. Oke, baut terakhir, baut yang terlepas. Oke, untuk rumah kopling sudah terlepas. Kita akan pinggir dulu agar tidak mengganggu proses pembongkaran. Untuk yang kedua, kita lanjut melepas cover input menggunakan sok 10. Oke, sudah terlepas. Kalian tinggal tarik aja. Nah, sudah terlepas. Untuk yang kedua dan ketiga, ini lanjut kita lepas kakak. Oke, untuk yang selanjutnya yang ketiga kita melepas garpu pemindah menggunakan sok 12.
Oke, semua baut sudah terlepas. Mari kita angkat. Nah, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita lepas cover output sub. Di sini menggunakan baut shock baut 14, menggunakan shock 14. Dua baut utama sudah terlepas. Di sini terdapat 5 baut. Oke, baut ketiga. Baut keempat. Baut terakhir. Awas ya. Oke, baut yang kelima sudah terlepas. Kita tarik covernya keluar. Di sini ada 5 baut ya untuk covernya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melepas Untuk yang selanjutnya, setelah melepas cover output sub, kita melepas counter sub menggunakan palu dan sambungan untuk sebagai alat untuk mendorongnya keluar seperti ini. Counter sub sudah terlepas. Lanjut kita melepas idle gear dan idle sub. Oke, langkah selanjutnya kita pukul output sub keluar agar input sub juga terdorong keluar. Gigi percepatan sudah terlepas. Ini input subnya. Untuk yang selanjutnya kita lepas counter gearnya. Kita lepas dari rumah gigi percepatan. Kita taruh di gear dulu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pemeriksaan. Langkah awal pemeriksaan yaitu kita lepas semua komponen gigi percepatan dari gigi 3 sampai gigi 1 dan 4-nya. Kita lepas saja dari mulai bearingnya. Ini gigi 1. Ini clutch hoodnya sudah terlepas. Ini gigi 2. Oke, untuk langkah awal pemeriksaan kita cek pada bagian komponen gigi percepatan. Ini input sub atau gigi percepatan 4
Di sini terdapat bearing. Di sini menunjukkan bearing ini tuh ada bekas pukulan yang mengakibatkan bearing ini serat untuk berputar, susah untuk berputar. Jadi di sini bearing ini harus diganti sebenarnya. Untuk selanjutnya kita pengecekan pada gigi 3. Untuk gigi 3 di sini aman, tidak ada yang pecah, retak. Untuk closed loop nanti kita akan bongkar dalamnya, kita cek. Untuk selanjutnya gigi 2. Gigi 2 masih aman, tidak ada yang pecah atau retak. Oke, untuk gigi 1 kita cek. Di sini terdapat bearing bantalan bambu. Di sini ini sudah ada yang hilang pada bagian rollnya, berarti menunjukkan bahwa bearing itu rusak. Dan ini untuk flange bantalan bambu masih aman, dan juga bantalan peluncuran dalamnya. Di sini flange peluncuran dalamnya juga masih aman, tapi untuk bearing bantalan bambunya itu sudah rusak. Tidak apa-apa, kita cek. Yang penting kita tahu bahwa yang rusak itu apa saja dalam overhaul transmisi ini. Kita pasang kembali. Untuk selanjutnya kita melakukan pengecekan pada closed hook dan hook slip. Di sini ada 2. Kita lepas, kita cek pada gigi sinkron mesh apakah ada yang retak atau yang rusak. Kita cek satu persatu, ada 4 buah. Aman semuanya. Kita cek lanjut ke closed hooknya menggunakan Benmin. Jangan lupa kita menggunakan kacamata agar saat melakukan pencongkelan pada ring adjuster itu tidak meloncat ke mata kalian. Kita lepas dulu satu persatu menggunakan Benmin. Kedua sisinya kita tarik. Nah, di sini terdapat safety key dalam closed hook ini. Di dalam itu hanya 2 saja, sedangkan untuk standarnya itu harus ada 3. Di sini lubangnya juga terdapat 3. Di sini sudah hilang 1. Tidak apa-apa, kita lanjut cek yang untuk yang satunya apakah masih lengkap. Nah, di sini masih lengkap ya. Penguncinya ada 2, ring adjusternya, dan safety key-nya juga ada 3. Oke. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita pemeriksaan pada counter gear. Di sini masih aman semua ya, karena counter gear itu sangat jarang ada rusak, jadi ini masih aman. Untuk selanjutnya kita cek idle gear. Idle gear ini juga masih aman, tidak ada keretakan atau rusak. Dan untuk counter shaft pada bagian ujung penguncinya ini sudah ada pecah, dan untuk idle shaftnya itu masih aman, masih ada tempat untuk penguncinya. Nah, untuk ini sudah pecah pada bagian ujung. Oke, mungkin ini saja untuk video pemeriksaan. Kita lanjut di video ketiga pada proses pengukuran. Untuk proses ketiga yaitu pengukuran menggunakan alat dial untuk mengukur keolengan pada output shaft. Di sini terlihat pada garis tengah, angka tengah-tengah dari 70 dan 80 kita anggap 0.
kita putar pelan-pelan. Akankah menunjukkan keolengan berapa? Itu sudah naik ke 3 mili tadi. 3 mili. Untuk minusnya 2. Oke, dan kembali lagi ke tengah lagi ya. Berarti untuk naik dia positif 3 dan ke bawah dia minus 2. Berarti untuk keolengan pada output sub ini ada pada posisi ini itu 5 mili 0,05 ya, 0,05 mm. Jangan lupa kita di sini sudah kita tandai ada spidol untuk menentukan garis awal pada saat mengukur tadi untuk 360 derajat berputar. Jadi kita tunjukkan tadi hasil 0,05. Oke, untuk yang selanjutnya setelah mendia kita mengukur keausan dari flange output sub pada gigi percepatan 2 dan input sub pada gigi percepatan 3 dan flange output subnya ini di sini. Ini apakah ada berkurang diameternya atau tidak? Kita menggunakan jangka sorong atau sigmat bahasa bengkelnya. Kita buka. Oke, langkah awal pegang seperti ini. Kita masukkan, kita preskan semaksimal mungkin dan kita kunci. Kita kunci. Dah, kita tentukan hasilnya. Untuk hasilnya di sini menunjukkan 38, sebentar ya, kita cek dulu. 38,8 38,38 ya. Yang paling lurus adalah nomor 38. Oke, terus selanjutnya kita cek pada gigi percepatan 2. Kita kendori lagi. Kita masukkan, kita kencangkan. Di sini terdapat pada juga angka 38,38 mili juga. Sama ya. Jadi di sini dan di sini itu sama. Apabila ada perbedaan berarti menunjukkan ada keausan di salah satu gigi percepatan. Nah, untuk yang terakhir kita ukur di flange outputnya. Di flange-nya seperti ini posisinya, kalian tekan miring, kencangkan. Nah, udah lepas. Menunjukkan angka 5. Oh, tidak sampai 5 ya. Di sini menunjukkan 4,98 ya, 4,98. Di sini nampak, jadi tidak sampai 5 di sini nolnya. Oke. Udah untuk proses pengukuran 3 ini dan proses pengukuran keolengan. Terus selanjutnya pengukuran pada celah gigi sinkron mesh pada gigi percepatan 2 dan 3. Selanjutnya yaitu kita coba dengan ukuran standar, ukuran 0,9. Itu masih sangat longgar ya. Coba kita tambahkan dengan beberapa mili lagi. Kita coba dengan 0,30 ya.
Nah, seret ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa 0,90 ditambah 0,30 yaitu 1,20 ya. Terus gigi yang ketiga kita coba dengan ukuran standarnya 0,9. Nah, seret ya. Nih seret. Berarti celah pada gigi percepatan 3 itu 0,90. 3. Oke, selanjutnya langkah terakhir yaitu pemasangan. Kita akan memasang untuk hub slip dan flat hook. Kita pasang safety key-nya dan ring adjuster-nya. Pertama-tama kita pasang sesuai dengan knob-nya. Di sini ada knob, kalian masuk. Nah, seperti ini. Karena safety key ini tadi hilang satu, kita nggak apa-apa, kita akan melakukan pengecekan saja. Jadi kita pasang seadanya, yang bawaannya seperti tadi kita pasang saja. Jangan lupa ring adjusternya kita pasang seperti ini. Bisa dibantu dengan obeng min. Oke, udah ya, kita balik. Untuk sisi lainnya, ini tadi setelah pengecekan ternyata ini adalah bekas ring piston yang sudah dimodif untuk menjadi ring adjuster. Tidak apa-apa, kita pasang saja. Karena alat ini sudah digunakan bertahun-tahun, jadi banyak yang hilang untuk alat komponennya. Oke, kita pasang clutch hook sebelahnya lagi satunya. Paskan knob sesuai ini jalurnya. Nah, seperti ini. Untuk safety key masih lengkap. Kita pasang. Ya, sudah terpasang semua. Kita pasang pengancinya satu, ring adjusternya. Bisa dengan obeng min atau apapun. Nah, sudah terpasang. Kita balik. Ini ring adjuster yang lain, sisi sebelah satu sisi lainnya. Oke, sudah terpasang. Oke, selanjutnya kita melakukan pemasangan di output subnya. Untuk yang pertama, kita melakukan pemasangan gigi 2 seperti ini. Jangan lupa sinkron mesh-nya terpasang. Setelah pemasangan gigi kedua, kita pasangkan clutch hook-nya pelan-pelan. Nah, ini udah. Lanjut kita pemasangan gigi satunya. Nih, kalian paskan pada safety key-nya. Lanjut kita pemasangan gigi satu. Nah, sudah. Langkah terakhir kita pemasangan bearing pada kipnya ini atau penguncinya itu pada bagian atas. Oke, sudah selesai. Lanjut kita balik. Kita pasang gigi percepatan 3 seperti ini. Setelah itu kita pasang clutch hook-nya yang sedikit serong ini pada bagian atas. Ya, udah ya, ini masuk. Terus yang langkah terakhir nih, nanti kita pasang pada saat di rumah gigi percepatannya. Ini gigi percepatan 4 dan poros inputnya atau input subnya. Oke,
Udah. Lanjut kita pemasangan di rumah gigi percepatannya. Langkah awal kita pasang gear ini yang bernama counter gearnya ke dalam. Kita masukkan lewat samping seperti ini. Lalu kita miringkan untuk proses pemasangan gigi percepatan. Kita pasang dari samping, pelan-pelan saja. Seperti ini. Lalu kita pasang input subnya. Kita bantu dengan pukul. Sampai rata ya. Oke. Sudah rata, karena ada penguncinya, kita balik lagi. Nah, di sini pastikan tidak ada yang lepas karena pemasangan tadi. Selanjutnya kita pasang cover inputnya untuk mengunci poros input atau input sub agar tidak terlepas. Untuk bautnya baut 10 kalian pasang. Di sini hanya terdapat 2 baut ya. Kita sila agar rata dengan maksimal. Kita menggunakan shock 10. Kita kencangkan. Ya, sudah selesai. Lanjut kita proses ke pemasangan sini. Cover output sub. Oke. Cover output sub kita akan pasang. Nah, di sini pasang seperti ini saja dulu agar si gigi percepatan dalam itu tidak terlepas. Oke. Nah, yang kita pasang terlebih dahulu yaitu ini garpu pemindah. Karena di sini tidak ada penguncinya, jadi kita kunci pakai ini. Kita pakai garpu pemindahnya. Kita kunci agar tidak terlepas seperti itu. Pelan-pelan saja paskan. Oh, terjadi kelupaan. Counter subnya belum terpasang ternyata. Kita lepas dulu. Maaf ya, terjadi kesalahan. Kita pasang dulu ternyata counter subnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah terpasang dan idle gearnya pun belum terpasang. Jangan sampai terbalik. Ini posisinya rata dengan ini, harus rata. Dan ini bagian dalam. Seperti ini sudah. Nah, oke, kita langsung pasang aja dengan ininya. Karena tadi lupa pasang counter subnya, jadi ini tuh bergerak. Nah, ini sudah agak mengunci, makanya tadi lupa. Jadi mohon maklumannya ya. Kita pasang ini. Agar benar-benar pas. Kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang ini terlebih dahulu. Nah,
ini sampai press rata. Dan bautnya baut 12 kita pasang sesuai dengan tempat yang kita lepas tadi. Diusahakan karena ini tidak lengkap, menguncinya itu menyilah agar pecah dengan sempurna. Ya, sudah cukup. Diusahakan menyilah. Oke, sudah selesai. Lanjut kita jahit pemasangan nih cover output sub yang tadi sempat terjadi kesalahan. Kita pasang menggunakan baut 14. Oke, 14 ya. Dipasang ke kelima lubangnya karena covernya ini terdapat 5 baut. Jangan kencangkan dulu, pastikan semuanya terpasang dulu. Oke, kita kencangkan dengan shock 14. Di kelima bautnya. Oke, langkah terakhir kita pasang untuk rumah koplingnya. Kita pasang, lepaskan. Kita lepaskan dulu ya, karena kita sendirian jadi agak susah. Oke, agak susah ya. Kita berdirikan seperti ini. Nah, lebih mudah. Tapi hati-hati karena bisa jatuh. Kita pasang.
sini terdapat baut 4 ya, ukuran 17. Kencangkan satu persatu, menyilang, diusahakan. Oke, kita taruh untuk proses pengencengan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menyilang. Terakhir, oke, sudah selesai. Overhaul transmisi, sudah melakukan pembongkaran, pengecekan, pengukuran, serta pemasangan. Jadi inilah tadi hasil dari overhaul transmisi ini. Saya atas nama Firman Jarianur, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tutur kata yang kurang baik dan menyinggung Pian Subrataan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.